atas sajiannya terima kasih. Menindaklanjuti apa hasil rapat formasi pada tanggal 2 minggu lalu, tanggalnya lupa, tentang harapan besar formasi untuk 5 tahun ke depan kepada khususnya anggota Dewan DPRD dari pojok belakang dari khusus Boni dan pada saat ini 2 daerah tersebut masih masuk dalam untuk pembahasan bagaimana upaya kami untuk 5 tahun ke depan. Untuk lebih lanjutnya kami silakan kepada Bapak Ketua untuk menjelaskan, untuk memaparkan bagaimana harapan formasi ke depan untuk anggota dewan dan menjadi 3 tahun kepada beliau. Ya, saya menghormati Pak Nasibkan selaku anggota dewan dari Dapil 3. Asli situ Bondo ya. Oh, bukan ternyata kita keliru kalau begitu, dikira dari situ Bondo, kita sebagus. Tapi sudah saya bilang bagus masih situ Bondo terus dia. Yang kedua yang saya hormati adalah dari Ibu Nikaya ya, Mbak Eri, masih butuh ada perwakilannya ketimbang yang lain gitu, seperti Anas Tahir baru SMS lagi saya karena saya SMS dan dia beralasan ada di NTB. Ya, selanjutnya Pak Sumarno juga tidak ada kabar, Pak Hapi juga tidak ada kabar, dan yang lain tidak ada kabar. Jadi dari ketujuh yang kita undang hari ini, malam ini kita hadir 2, 1 perwakilan, 1 anggota dewan asli. Dulu saya garis bawahi ini yang asli. Bisa jual produk nih. Palsu. Tidak didukung formasi aja nih. Jadi untuk kedepannya kalau didukung formasi bisa jual produk katanya Mas Agus. Saya terus terang pada tanggal 4 November saya sendiri bahkan yang hadir ke Senayan mengantarkan bersama sekretaris saya Pak Emadi dan Emiadi Simamat bertiga, dan alhamdulillah ketemu langsung dengan Pak Nasibkan kecuali dengan yang lain. Tetapi yang saya sayangkan, saya sudah konfirmasi lagi. Selain yang tertulis itu, saya konfirmasi lagi sekitar 4 hari yang lalu kepada mereka yang lain, tidak ada konfirmasi kecuali Ibu Nihaya. Itu yang menjadi catatan kita itu. Saya tidak tahu alasan mereka kemudian tidak hadir walaupun ini sudah dijadwal jauh hari sebelumnya gitu. Mungkin ini formasi ini belum dikenal atau apa itu kita tidak tahu. Mungkin kita akan tidak lanjuti untuk pertemuan berikutnya dengan beliau-beliau. Nah, sebelum saya masuk ke apa yang disampaikan oleh sahabat Nadi tadi, biar lebih saling mengenal di antara kita, walaupun kemarin kita sudah ada pertemuan dengan DPRD begitu, DPRD Kabupaten Situbondo, tetapi malam ini biar kita kenal semua, saya saja yang memperkenalkan Mas Lohan biar tidak terkesan serius gitu kan. Sebelum kita berdiskusi panjang lebar, saya ingin memperkenalkan pengurus perkumpulan Forum Masyarakat Situbondo Jakarta, Formasi Jakarta. Di Dewan Pengawas itu ada Pak Bidwi Hasim, malam ini tidak bisa hadir, Dr. Insinyur Haji Bidwi Hasim, karena beliau ada agenda di
Bandung. Beliau adalah Ketua Lembaga Tariksa Negara. Malam ini tidak bisa hadir. Terus yang kedua, Dewan Pengawas kita di samping kiri saya, Profesor Dr. Haji Suryanto. Beliau adalah guru besar di Universitas Borobudur dan di kampus-kampus lain di Jakarta. Terus ada juga Dewan Pengawas Pak Ibnu Hazen, keseharian banyak aktif di PBNU. Dan Dewan Pengawas yang lain ada Pak Agus yang memfasilitasi kita. Beliau di Condet. Aktivitas apa, Mas? Keseharian? Pengusaha. Beliau adalah pengusaha. Yang terakhir Dewan Pengawas kita adalah Mas Bahar Maksum. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ini bahasanya Mas Ibnu Hazen, saya copy malam ini. Beliau adalah lahir dan besar di Jawa Pos. Jadi kalau urusan media, Mbak, bisa tanya ke beliau. Beliau puluhan tahun, mungkin seusia Mbak Eli. Nah, ini pakarnya. Nah, di jajaran pengurus saya akan perkenalkan lagi Pak Nasib, karena kemarin juga ada yang tidak hadir. Saya Saleh Pak Nasib. Saya asli Besuki. Terus sekarang di Jakarta sejak tahun 2004. Terus di jajaran ketua itu ada Pak Sudiasnawi, ketua bidang budaya, seni dan budaya. Itu Pak Sudiasnawi yang pakai baju batik. Keseharian beliau di PDAM ya. Anak buahnya pamannya Pak Nasib Khan. Terus selanjutnya ini Pak Emnadi. Ini adalah caleg yang belum jadi kemarin, P3. Jadi beliau ini anggota DPR, tapi bukan untuk tahun ini, tahun yang akan datang. Begitu. Oke. Kita akan saling membesarkan Pak Nasir. Jadi yang diformasi kita akan saling kita besarkan, kita akan dorong gitu. Bahasa anggota dewan terpilih. Terus di jajaran wakil sekretaris ada Pak Abdurrahman. Beliau adalah pengusaha rental, sudah ada sekitar berapa? 30 mobil kalau nggak salah. Sekitar 30 mobil. Terus yang lainnya ada Emiadi, si Mamat, dan ada Eli, dan ada Pak Asmito, Toto Asmito. Beliau dari Dawan, mantan kepala desa di Palembang, Pak. Di Padang. Oh. Mantan kepala desa di Padang, tapi hari ini sudah lama menetap di Jakarta. Jadi menjajah di Padang. Kok bisa? Jadi Untuk tidak lupa bahasa Maduranya, gitu. Sinta Devi Surya, keseharian dosen sekaligus istri saya, satu kenalan. Yang lain ada Mas Agus Basuki. Beliau wakil sekretaris juga. Yang lain ada yang belum saya perkenalkan? Yang lain silakan memperkenalkan sendiri saja nanti. Nah itu Pak Nasib. Nanti pun saya akan kasih ke Pak Nasib ini, baik secara formasi dan segala dokumen keterkaitan dengan formasi sudah lengkap semua, termasuk profil dari pengurus formasi. Nah itu sekilas tentang perkenalan kita. Selanjutnya saya ingin masuk, saya terus terang berharap ke anggota dewan ya, Dapil 3 ini. Malam ini bisa kita bincang sekaligus perkenalan gitu. Tetapi ya kadang sesuatu yang ideal itu hanya di angan-angan. Dan malam ini ternyata kita di angan-angan. Alhamdulillah angan-angan kita masih ada Pak Nasib gitu kan. Sehingga kekecewaan dan ada Mbak Eli. Sehingga kekecewaan kita sedikit terobati gitu. Mudah-mudahan PKB semua. Itulah kalau politisi itu langsung nyambung. Nah, saya ingin lanjut apa yang disampaikan oleh
habis informasi sahabat MNAD tadi, malam ini sebenarnya kita ingin banyak hal yang akan kita bicarakan. Bagaimana kemudian keberadaan formasi ini patokan. Nah, saya ke teman-teman yang lain juga menyayangkan, saya ikut menyayangkan. Kenapa nggak hadir? Padahal ya jujur aja, katakanlah demokrat, suara demokrat dari situ juga besar, suara PDIP juga besar, suara P3 juga besar, kontribusi dari situ kepada Golkar juga begitu. Nah, artinya Akan datang PKB. nah, Akan datang berarti artinya akan datang harus PKB. oh PKB. PKB semua. Tapi ya jujur PKB dapat 2 dari 7 itu satu-satunya partai yang dapat 2. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya juga sama seperti Pak Ketua tadi, tidak ingin memperpanjang lebar antar karena semuanya sudah paham dan tidak perlu serius. Semuanya ada Pak ini agak repot juga nanti. Ternyata selama ini kita tidak melewatkan apa-apa. Akhirnya padahal dari situ pun sudah jelas. Nah, bagaimana? Lalu yang kedua tidak punya baluran, tapi kita tidak punya hak dalam urusan perhutani. Dalam perhutani maksudnya Banyuwangi gitu. Lalu kita ada Pulau Merak, dihuni, diduduki, diolah oleh masyarakat kita Situbondo yang tidak jelas tentang kependudukan di sana. Banyak sekali itu di Situbondo. Ternyata berdoa. Nah itu, nah saya insya Allah mari dibantu apa pemikiran yang harus kita lakukan nanti bagaimana bersama-sama. Jadi sebetulnya bukan hanya kepada nilai-nilai materi gitu, karena ini lingkupnya sudah kabupaten, bukan nilai materi saja. Materi mungkin kita berkumpul, sedekah, dan dipiatu, selesai. Begitu aja yang bisa kita lakukan selama ini. Nah tapi bagaimana Situbondo ke depan ke generasi kita nanti? Nah, mungkin nanti kita juga punya kesempatan Pak kita mungkin Mas ini nanti bisa menjelaskan karena dia juga secara langsung pribadi saya minta tolong untuk membantu pemikiran sebagai tenaga ahli juga bagi saya dan juga nanti para senior dari PBNU, dari akademis, profesor dan semua teman-teman yang lain dari background apapun untuk membantu kita bersikupu apa yang harus kita lakukan dan misalnya kayaknya bisa bersama karena lebih enak, lebih enak. Dan nanti juga semoga dewan-dewan lain juga seperti itu. Yang pasti hasilnya nanti bisa berbicaranya kepada baru investasi, investor dan lain-lain. Nah, itu tapi harus kita lihat dulu semuanya. Apa yang harus kita pelajari sumber daya alam Situbondo, bagaimana sistemnya di situ nanti ada seperti kemarin pembahasan hukum tata negara, ya kan? Selama ini untuk memperkuatnya itu satu yang bisa masalahnya, bagaimana hukumnya, menata semuanya itu banyak, sangat luas sekali. Tidak semudah yang kita pikirkan. Nah itu nanti kita harapkan substansi dari teman-teman juga dari visi-visi formasi. Saya kira begitu kurang lebihnya. Dan semoga ke depan nanti teman-teman ini bisa lebih maksimal, bisa hadir benar-benar juga teman-teman dewan yang lain. Karena otomatis kalau saya sendiri dengan berdua, dengan bertujuh itu otomatis lebih beda hasilnya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan tentang kehutanan, kita minta tolong di komisi perhutanan. Walaupun anggota dewan semua punya hak berhubungan di setiap hal, tapi kan paling tidak ada spesifikasi di komisi. Jangan sampai nanti ada rasa itu di komisi satu. Sebetulnya begitu kalau selama ini. Tapi nanti insya Allah ada hubungan komunikasi dan semuanya. Kalau ada masalah kesehatan, rumah sakit dan lain-lain, kita perlu di Situbondo, misalkan pengembangan, pengawasan juga untuk kesehatan di Situbondo kita bisa minta tolong dari ayah. Masalah kependudukan itu tadi bisa kembali ada di komisi 9. Komisi apa? Sumatera itu komisi 11 keuangan. Kalau kita uang nggak Sumatera. Karena urusan uang biasanya hubungannya ke anggaran. Lalu Pak Asman sama saya satu komisi. Asam Asman. Nah itu sama saya. Pak Hadi saya belum ketemu terakhir di komisi apa? Pak Nur Suhud saya juga belum ketemu pastinya di komisi apa? Karena Mas Hadi belum tahu. Saya belum ketemu. Tapi ketemu, tapi belum membahas masalah komisi terakhir. Karena ketemunya sebelum
komisi masih lagi tekan-tekan. Saya kira begitu mengganti ke depan bisa lebih baik. Misi-misi apa yang harus kita lakukan, mungkin schedule apa bagaimana itu bisa kita tentukan nanti. Dan juga undangannya inventarisasi yang Mas Anda lakukan waktu itu semoga semakin tambah banyak, penting juga, penting semakin banyak. Jadi biar semakin, karena saya banyak lupa ya, dan saya juga konseling yang di PDH itu saya juga lupa. Saya kabarin ada Mas Guntur dulu dari Gantar, itu mafia hukum kalau kan saya bilang, Mas Guntur itu pernah kenal Mas saya. Itu juga luar biasa itu sebenarnya. Itu mulai dari alam nyata sampai alam gaib bisa. Sama kita juga dekat betul. Sudah saya undang tapi tidak ada informasi. Banyak sebenarnya lain-lain. Oh kalau yang bilang yang luar biasa kayak itu juga sebenarnya ada. Tapi nggak tahu seperti itu. Seperti itu. Kalau tadi kakak saya mau izin karena ada kawinan dokter kami juga masuk saya. Jadi juga kalau Om Zahir pada acara di Jawa Dakwah, ya itu yang saya ingat, yang saya hubungi yang lain-lain. Oh Mbak Ana, ada Mbak Ana di BNN. Oh Ana. Ya, itu sudah saya kabari. Gak ada konfirmasi juga tadi. Insya Allah waktu itu ada jawabannya. Lalu Mas Mulyono di Polda DKI, ada balasan insya Allah juga. Ada di handphone saya yang saya hubungi. Mungkin yang lain-lain juga pasti lebih banyak lagi. Yang saya lupa satu lagi adalah materi selalu saya itu untuk sekarang kolonel di Angkatan Udara. Mas Rasuki juga ada. Kolonel Rasuki Angkatan Udara itu juga lupa saya nggak ngabarin. Padahal sudah saya ingat. Makanya saya minta SMS kemarin dari Mas Ale. Itu saya forward yang lain. Gitu. Ya itu sebetulnya memang perlu. Nanti ke depan juga bisa tenang inventarisasi. Itu saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terhormat menantu saya, anak saya, Ketua Informasi dan Pak anggota DPR yang baru yang sangat strategis. Untuk saya sangat strategis. Halo, saya Bapak Nasim. Saya kenal dengan atas-atasnya dulu waktu di Jogja tahun 73 Pak. Jadi memang yang namanya ada yang namanya ajak kan dong. Orangnya tukang carok bang. Iya, pakai aku kopi lah. Itu saya kenal. Bukan aja kakaknya itu Pak. Kakaknya yang bisa di Jerman. Yang gede yang Jerman ya. Oh itu kenal Pak ya sudah. Iya. Dan apa namanya teman-teman sekalian yang saya hormati, saya sangat gembira sekali anak saya jadi ketua terutama. Dan saya dulu waktu formasi tidak pernah datang. Koski. Mohon maaf. Koski dulu Pak. Koski. Itu Koski sering. Sering udah. Tapi saya tidak karena anak saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab kepada anak saya bagaimana dia itu berhasil. Dia berhasil dengan formasinya meskipun umurnya baru 2 bulan. Dan saya lihat, saya tidak penasehat, tetapi saya lihat kerja anak saya. Bukan saya menyombongkan anak saya, tidak. Tetapi dia itu sangat strategi juga. Artinya gerakannya provokator. Pertama, ya kan. Jadi dia itu kok terarah, sangat terarah dengan karena negara hukum. Jadi kita formasinya harus ada aktenya dan seterusnya. Ini modal kita, modal dasar. Kemudian kenal dengan orang Situbondo yang saat ini dia membutuhkan kita. Artinya cara berpikirnya dan seterusnya. Mungkin segi politik dia mungkin sudah menonjol. Tapi bagaimana membangun bangsa, ya kan? Membangun bangsa. Saya tukang motivatornya dan provokator sekaligus, ya kan? Jadi saya sangat bergembira sekali adanya Pak Nasir dan yang hadir pada hari ini dengan Ibu Eli yang mungkin Banyuwangi mungkin
bisa dia itu nanti bisa Situbondo yang maju, ya kan? Saya berharap bisa Situbondo yang maju. Saya akan bekerja keras membantu anak saya untuk membacking, memberikan masukan, to propose, artinya in the future seperti apa, ya kan? Situbondo seperti apa. Nah tentunya karena saya punya ilmunya, ya, ilmu yang disebut dengan manajemen strategik itu artinya apa? Ini harus survei dulu. Situbondo itu kekuatannya apa, kelemahannya apa, ancamannya apa, ya kan? Dan peluangnya apa? Ini. Dan ini dirumuskan oleh kita sendiri. Lalu kita sampaikan kepada Pak Nasir sebagai orang yang orang yang di DPR itu, DPR ini dia tuh fungsi budgetnya terutama yang harus kita lakukan. Artinya apa? Kalau kita sodori dengan visibility study yang banyak dan bisa berdasarkan analisis tadi, evaluasi diri kita, maka beliau tinggal menyampaikan kepada teman-temannya. Kalau kita analisisnya tajam, bukan tidak mungkin Situbondo itu maju paling depan. Itu bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Kenapa? Misalnya contohnya Pau. Mangga. Kalau Pau bukan Pau Kosa. Mangga. Pau itu kalau kita kita inventarisasi, identifikasi ya mangga. Siapa yang nggak tahu mangga mana lagi? Tahu tuh mangga, mana lagi? Di mana-mana tahu dan manis rasanya. Tapi kalau kita kita lakukan studi di mana misalnya Pau itu sampai ke luar negeri, diekspor, bukan mana kita. Nama aslinya apa? Ya? Nama aslinya mana lagi? Mana lagi Gadung. Dan banyak lagi. Di Situbondo itu ada banyak. 4. Yang sangat dapat dulu waktu saya kecil ada 4. Mana lagi kalau di Jakarta jadi harum manis. Itu harus tahu. Yang harum manis di Jakarta itu mana lagi di Situbondo. Harum manis yang di Situbondo mana lagi di Jakarta. Tapi gadung orang Jakarta nggak ngerti. Gadung golek mana lagi dengan harum manis ini kebanggaan Situbondo. Yang dapat nama Probolinggo. Nama siapa? Probolinggo. Tidak ada mangga Situbondo. Kenapa? Karena pemasaran. Karena apa? Orang Situbondo tahunya hanya kelompok daerah. Mudah-mudahan formasi ini punya kelompok studi litbang di mana dia mulai dari merencanakan tidak bermusim dan seterusnya. Ini contohnya Pak. Orang Thailand Pak. Orang Thailand itu hanya dia datang ke Indonesia membeli durian. Di mana durian itu dagingnya tipis, bijinya tebal dan seterusnya. Tapi dia sebagai orang yang duta besarnya datang ini membeli sampai di sana dianalisis jaringan, sehingga dia akhirnya membuahkan sebuah sebuah durian di mana durian itu bisa tidak bermusim. Durian mentong datang ke sini. Kenapa? Karena dia menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, semoga formasi ini punya litbang khusus Pau. Bukan kita ekspor, banknya kita buat ekspor bank delivery-nya dan seterusnya. Ini butuh manusia, butuh sumber daya manusia yang di sana nanti melakukan delivery tadi kan. Baik pengetahuannya, administrasi dan seterusnya, bukan main. Kita akan menjadi kalah Banyuwangi itu nanti. Ekspor kapal aja. Dengan kolaborasi di sana. Ya kan? Nah, ini Pak, ini contoh sekali. Orang Cina Pak, orang Cina datang ke Indonesia itu duta besarnya, karena kita kan duta besarnya tidur dulu di luar negeri, tidak pernah memasarkan. Enggak Pak, enggak tidur rekreasi yang dan seterusnya, ya kan? Orang Cina datang ke Indonesia. Lebih ini namanya manajemen. Manajemen itu apa? How to plan. How to plan itu apa? Orang hanya tahunya mengabstraksikan sesuatu, bukan itu, tapi mencari informasi dulu. Perencanaan. Nah, perencanaan itu informasi. Artinya orang Indonesia Pak dipotretin mukanya yang perempuan-perempuan. Potret. Sudah itu dibawa ke Cina. Di sana dianalisis. Orang ahli kecantikan didatangkan, orang ahli kain didatangkan, orang ahli pemasaran didatangkan. Sehingga menghasilkan apa? Jilbab.
begitu jilbab datang ke Indonesia laris manis. Kenapa? Karena sudah ada ilmu pengetahuan di sana. Dan siapa yang bangkrut? Pengusaha tasik, pengusaha yang dan seterusnya. Jadi kita bisa memberdayakan, tapi menggunakan ilmu pengetahuan. Dan saya berharap mudah-mudahan Bapak Hasim Kambuji dia mendorong kita untuk menghasilkan orang-orang yang nanti menghasilkan riset, di mana riset itu menghasilkan PAO yang punya ilmu pengetahuan dan apalagi banyak Pak. Tape, kemudian kayu manis, bukan kayu manis itu menghasilkan apel. Apel yang dikembangkan begitu cepat, bukan hanya dari Amerika Pak. Kopi luwak, semua dari kayu mas. Dan seterusnya itu buahnya. Awal tinggal bakal yang ngetop itu semua. Ya, kemudian apa Pak? Orang situ Bondo, Tembakau juga kayu tidak manis. berkesapian, ya kan? Itu contoh Pak. Jadi Kukul. orang puput tapi puput itu kan belum Pak, saya belum ikan Pak, ini sapi Pak, sapi dari Madura itu tidak berkesapian orang Situbondo. Itu kaki suruh alam mau ini tasnya terus turun teriak itu kan tidak berkesapian. Artinya apa? Tidak Berkesapian. tidak dibangun dengan banknya. Orang Madura, orang Situbondo punya uang tidak terinstal dengan bank. Kenapa? Karena tidak tahu bahwa terinstal dengan bank itu adalah berguna. Dan seterusnya banyak lagi yang akan saya sampaikan. Iya, dia kalau beli apa pakai tas mie, kardus mie, tas resep beli di sana. Tapi dia tidak menggunakan perbankan. Padahal perbankan, ya kan? Dia taruh dalam bantal duitnya. Taruh dalam tanah. Teman-teman kita yang punya duit banyak ini tidak tahu bahwa ada jasa perbankan yang begitu rupa yang bisa seperti itu. Kalau perbankan sekarang tidak ada kemarin. Pernah berarti. Saya berharap ini orang yang strategik sekali. Mari kita pelihara, ya. Mari kita pelihara dengan janji bahwa tahun depan akan diangkat lagi. 5 tahun depan itu ya. Jadi tidak sehat salam. Begitu strategisnya orang ini, bapak ini, sehingga kita bisa mampu menyampaikan sesuatu dan sampai kepada fungsi budgetnya di sana. Nanti kita ajarkan, bukan kita ajarkan. Kita akan berikan dukungan, mulai dari dukungan administrasi dan sebagainya, sehingga Pak Nasi ini bagus sekali nih kan fungsi budgetnya. Diikuti dengan apa? Diikuti dengan database system, diikuti dengan informasi yang canggih, sehingga pasti disetujui sama Banggar. Banggar itu butuh visi yang begitu meluas, mendalam, mendasar, kritis. Jadi nanti Situbondo itu akan menjadi contoh pembuatan budget. Misalnya seperti itu, ya kan? Nah itu, ya. Lalu diikuti dengan pembuatan hukumnya. Barangkali menantu saya ini nanti akan mencari orang-orang hukum yang canggih, bukan dari yang di Indonesia. Yang menantunya ada berapa? Satu aja. Menantunya ya satu. Tapi karena saya bangga, Baru satu. mampu memberikan semacam kontribusi kepada teman-teman Situbondo, dan saya juga sebagai ilmuwan Pak, jangan sampai katakan orang yang selemah-lemah iman karena diam. Saya kan diam, tetapi saya berkontribusi untuk ilmu pengetahuan buat orang lain. Nah ini kan ya ironi kan gitu kan, harusnya berkontribusi kepada daerahnya. Alhamdulillah malam ini saya dapat barokah, diberikan semacam supaya saya mau mendorong kepengurusan formasi dalam rangka bisa berkemampuan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan Situbondo. Kemudian ada lagi dari ikan tadi, ikan sama juga Pak. Kemudian Bapak tambah waktu udang di Taiwan ada saya punya teman, dia ke Taiwan. Di Taiwan itu udangnya airnya lebih jelek daripada di Indonesia. Tetapi kenapa udangnya begitu tinggi produktivitasnya? Karena ilmu pengetahuan. Mengapa? Dia ahli penyakit, dia ahli ini. Jadi riset sehingga dia mampu menghasilkan udang. Mungkin Bu Susi bisa kalah dengan kita nanti kan untuk mengembangkan udang bisa diekspor ke luar negeri. Seperti itu. Kemudian dan seterusnya banyak lagi. Artinya beras Pak. Produksi beras Indonesia itu berapa Pak? Bapak tahu nggak berapa? Hanya 6 ton per hektar kan?
Cina bisa 18 ton per hektar. Seperti apa? Nah, ilmu pengetahuan lagi berperan di sini. Maka saya ingin membuat litbang di formasi ini di dalam rangka mendukung supaya nanti mempermudah. Kenapa? Karena kita sudah punya orang yang strategik, ya, yang mampu menyampaikan ide-ide dasar kita kepada DPR. Apalagi kita tahu Bapak sampai ini bekas yang Telkom dan seterusnya itu kan dia wawasannya juga luas kan. Nah, bisa memberikan sumbangan pikiran dan perlu kita kerjasama dan mengkritisi, mendalami sampai sedalam sehingga kita seperti Banyuwangi kan, Banyuwangi produksi kapalnya sudah dikenal di internasional katanya ya. Nah, saya makin tahu kita juga bisa memproduksi apa di misalnya katakan listrik, sekarang kan butuh listrik, bisa aja dibangun nuklir bisa, nuklir bisa Pak ya. Tapi rakyatnya gimana? Setuju nggak? Kan seperti itu. Padahal nuklir sudah tidak berbahaya. Bisa bom-boman. Itu ya, barangkali. Nah itu sekedar wawasan kita supaya kita bisa masuk Eropa kalau saya lihat di tembakau, apalagi Dulu itu betul. tapi belum dikembangkan. Bakau besuki. Dari sumber luas pantainya Pak. Kemudian produksi sapi. Katanya saya Bondowoso, ya Bondowoso, mulai ke shopping Bondowoso itu produksi sapinya bagus. Kita harus dari Madura. Ya kita tidak pernah ada pemberdayaan buat sapi. Ya, rekayasa sapi supaya mana 3 kali 4 kali setahun itu bisa gimana kan? Kalau sudah bisa menggunakan cloning mah kenapa tidak? disuntik sekarang cepat. Itu sudah biasa sebenarnya kan. Seperti orang Amerika karena dia senang kepada kepada perutnya, isi perutnya dan sebagainya. Dia buat ayam yang hanya dadanya aja keluar kan gitu. Dengan ilmu pengetahuan. Dan sekarang ditemukan tuh Pak. Jadi barangkali itu tidak berlama-lama nanti kita akan kerja keras ya untuk mampu menghasilkan sesuatu. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi Amin. apa yang kita rencanakan. Amin. Assalamualaikum. Sekitar sudah 2 tahun ke depan ini, yang 2 ke depan ini, insya Allah, sebetulnya sudah mulai banyak buka langsung. Utamanya adalah penataan kota Situbondo ini dalam segala hal. Pasti khususnya penataan kota, infrastruktur dan lain-lain. Karena itu penting juga infrastruktur. Dalam segala hal kalau infrastrukturnya itu tidak menunjang, itu sangat memperlambat segala hal. Gitu. Jadi kayak sekarang sudah ada second city, kayak di Sebagus sudah menjadi second city, jadi Sebagus dan Besuki. Sebentar lagi mungkin pengembangan di Besuki. Ini rencana dari plan dari pemerintah Kabupaten Situbondo sekarang Mas Benny sudah berjalan daripada ini sudah bagus. Banyak yang perlu kita juga bantu pada pemerintah. Ya. Dan rencana nanti karena Situbondo ini petanya kan beda dengan daerah-daerah lain. Situbondo ini kan memanjang gitu kan. Dari Gusma terus sampai ke memang memanjang. Jadi akhirnya setelah diteliti dan dikembangkan ada pemikiran bahwa pengembangan kita harus melebarkan Situbondo kota. Jadi dari ujung itu memanjang dan semakin lebar, semakin berkembang. Jadi pusat bagian barat Besuki berkembang sampai ke Panarukan berkembang, Situbondo, artinya Sarawan. Ini harus ada perkembangan juga. Sampai ke Sebagus sudah menjadi berkembang juga di sana bisa menjadi nanti seksi dalam perdagangan. Nah, ini akan sudah mulai ditata implementasi. Sudah prediksi sudah semua dibuat. Hal-hal apa nanti ada tambahan yang perlu kita bangun apa. Dan juga masalah terpenting sebetulnya selama ini pertanian tebu. Ini yang perlu harus kita sama-sama mohon bantuannya untuk dipelajari masalah tebu ini dari segala hal tebu. Karena hasil dari apa itu namanya random dari tebu pun paling bagus itu di Situbondo. Kenapa? Perhatikan itu selamat dan bagus karena memang Bondowoso cuma hari ini kan perhatikan. Nah kalau Situbondo masih bagus, ada luas, ada panci, ada sudah motor yang awalnya bisa tutup jalan.
sudah nyaris tutup. Ini sekitar hampir 600 kan? Iya, 600 karyawan Bu. Karyawan, belum termasuk lain-lain keluarganya. Lalu ada Beringano, Demas. Demas udah almarhum. Ini nih. Penting sekali di bagian barat itu. Nah, ini harus kita klarifikasi sama. Apa yang harus kita lakukan untuk masalah pertanian, tebu, dan pendidikan dan segala revitalisasi dan segala ini harus kita belajar. Juga saya sambil belajar. Nanti ada gambaran dari Mas Bini saya juga yang pengalaman beliau di pertemuan. Tapi memang ada masalah juga ya. Harga tebu nasional ini juga sudah sekarang merosot juga karena impor kita juga sangat besar ya. Karena mulut juga ini akhirnya kita yang jadi makanya. Nah itu juga terjadi kepada produk-produk atau pertanian yang lain itu sama, termasuk ikan juga sama begitu. Nah ini semoga pemerintahan yang sekarang ini mempunyai komitmen kerja yang benar-benar sesuai dengan janji-janjinya, sehingga bisa menaikkan segala hal, produksi, ekspor dan lain-lainnya, bukan hanya sekedar impor terus kita. Jarang aja kita impor, ya. Nah ini luas nih kalau mau bahas itu masalah luas. Nah yang kita bahas nanti semoga yang di situ Bondo nanti bisa sesuai dengan apa yang kita lakukan nanti, bisa juga dengan apa itu namanya sistem pemerintahan yang ada itu bisa membangun situ Bondo itu bisa lebih maksimal gitu. Kalau kita berbicara nasional ini lebih luas lagi nanti. Jadi apa-apa hal itu harus kita pelajari. Nah itu tadi pengembangan dari situ Bondo. Dan terus di dalam APBD kita juga di situ Bondo sudah cukup bagus, sudah 1,34, sedangkan Bondowoso cuma 1,1. Dulu 3-4 tahun yang lalu situ Bondo masih di bawah 1 ya Pak Men ya. Bondowoso udah 900 sudah 1. Tapi subhanallah ini sekarang situ Bondo sudah 1,3. Bondowoso sudah. PAD-nya juga lebih besar. Itu Bondo. Mas Men ya. Sudah sekitar berapa persen? 5%, mungkin sekitar sampai 10% ya. Masih itu rata-rata umum itu di mana-mana ya. Kalau masalah PAD itu, Banyuwangi itu hanya 10%. Nah, itu yang kita di depan nanti semoga bisa ada perkembangan. Makanya kita harus menaikkan PAD kita, daerah kita ini gimana caranya? Apa? Bukan yang mau naikkan, bukan yang mau menciptakan, malah sudah yang ada malah nyungsep. Nah ini yang kita bingung. Gitu loh. Ini yang harus kita berikan. Lalu apa namanya? Kreativitas, pengembangan, hasil budidaya dan segalanya itu perlu kita kembangkan nanti. Nah itu saya kemarin lihat satu teman kita di Medan itu Pak Indra Lubis, anggota Dewan DPR RI, berapa kali dia hanya mengambil ikan-ikan apa buntut-buntut dari Medan dikembangkan sedemikian rupa, diproses sampai didaftarkan itu berkembang. Saya terpikir apa sih itu saya nggak bisa, ya kan? Nah, makanya saya berharap dari teman-teman juga. Dan jangan lupa, kenapa kita di sini meminta bantuan teman-teman legislatif, ini termasuk kepada Mbak Mihaya. Kalau secara politis, tetap akan menentukan Mbak Mihaya. Saya tidak takut suara saya dari Mbak Mihaya. Sampai kan kita kalau di daerah lain mungkin tidak pernah terjadi. Di Indonesia ini saja komunikasi dengan teman-teman politik. Kalau bicara politik capek, terus mungkin tidak bisa berpikir begini. Semua bergerak di daerah pilihannya, di daerah masing-masing, di konsumennya masing-masing. Terus saja tidak mengajarkan lain. Kalau saya tidak, saya berharap saya mohon kepada anak-anak saudara saya untuk membantu semua. Ya, kalau masalah nanti suara dan lain-lain, aku masih mata merah. Berapa itu secara Islam, berapa itu secara manusia, silakan. Yang mana-mana. Dan juga tidak pernah. Dan saya sudah dari awal, saya rekamannya tidak pernah jelek nyawa lain. Boleh ditanya, boleh ada rekamannya. Gitu. Malah saya perkenalkan dari situ Bondo sama jalannya. Dari ini, setelah itu dari intern saya PKB, saya perkenalkan. Saya diprotes sama tim ahli saya, sama tim sukses saya. Bang, gimana nih? Kenapa saya dimarahin masalah-masalah ini? Karena pernah tidak aktif. Tapi berkat juga hari terakhir. 2 hari sebelum pemilihan itu saya juga ingat. Terus saya jujur maaf. Kalau berbicara kos politik yang lebih baik, kalau saya keluar
Papua malah diuntungkan semua. Dan khususnya sejarah di situ bodoh. Saya terima kasih kepada semua masyarakat seterusnya. Jadi karena masyarakat saya jadi karena para ulama masih itu saya orang tua saya dan semua saya. Terus sampai saksi aja terusan saya nggak mampu. Terus mungkin ada lain kan sudah saya tahu semua kuat. Ada dari BPP dari apa senior dari NKP. Saya saksi saja urunan tiap desa urunan. Para ulama, masyaih, pengusaha, semua urunan untuk saya. Nah sekarang saya merasa tanggung jawab saya ini apa yang bisa saya lakukan? Nah itu kapasitas juga para ulama masyaih untuk menjaga kemajuan situ bodoh, tapi tidak keluar dari nilai-nilai situ bodoh, tidak keluar dari nilai-nilai tradisi kultur adat situ bodoh. Berkembang maju modernisasi, tetapi tidak lepas dari nilai-nilai kultur situ bodoh. Apalagi maaf di situ bodoh ini adalah sekarang menjadi ikon bumi salawat ya kan. Semoga makanya terbukti kalau kita berbicara ya kan, percaya tidak percaya situ bodoh sekarang berkembang ya dari bumi salawat tadi itu berkembang bagus sekali, mulai banyak berkembang dari segala hal. Nah itu semua semakin berkembang. Nah itu nanti yang kita harapkan dari teman-teman legislatif. Dan kayak Unihaya setelah Banyuwangi suara terbesar adalah situ bodoh, bukan Bondowoso. Nah jadi harus bertanggung jawab kepada situ bodoh juga. Bagaimanapun juga ada konsekuensi memilih Banyuwangi. Lalu yang ketiga, Golkar Pak Hadi setelah Banyuwangi terbesar adalah situ bodoh. Demokrat, PDI semua adalah situ bodoh, termasuk P3. Suara kedua setelah Banyuwangi adalah situ bodoh, bukan Bondowoso. Yang orang-orang dari Banyuwangi. Banyuwangi ini asli Banyuwangi, dari keluarga besar Blok Alun, pada Blok Alun Desa Palang. Darussalam. Ya. Lalu Mas Sumail Gerindra itu dari Wongsorejo, perbatasan Banyuwangi, Wonorejo, Wongsorejo. Gerindra. Pak Azam Azman asli Banyuwangi, cuma lama sudah di Jakarta. Itu temannya Muslim dari TES, alumni TES, teman Muslim. Pak Hardi Susilo asli Banyuwangi dari Golkar. Juga ini Pak Hardi, Pak Azam sudah 4 kali atau 5 kali jadi dewan. Iya, Pak Nur Suhud sudah 4 kali, yang keempat kali PDI. Nur Suhud luar biasa. Satu-satunya dewan dari Jatim 3 sudah 4 kali, bukan orang asli Jatim 3, tapi orang asli Jogja. Kalau Nur Suhud. Anas Tahir Banyuwangi jelas, Anas Tahir, Mursyid Tahir, semua keluarga besar dari Banyuwangi, dari Banyuwangi itu apa? Mary, tahu? Hah? Anas Tahir. Mbak Mursyid Tahir. Bukan Madio. Bukan Banyuwangi asli. Anas Tahir Banyuwangi. Bu Mursyid itu sekarang direktur Al-Quran Institute di Jakarta. Kakaknya Anas Tahir. Dulu dari P3 waktu sama saya berpikir sama-sama. Anas Tahir akhirnya sekarang yang Pak Anas dulu di PKB over P3 saya PKB. Dan sejarahnya saya ini hampir tidak mencalonkan, tidak tercalonkan kemarin, tidak masuk. Karena terus terang memang menjadi tiga ini daerah basah. Kalau untuk partai kultur, untuk partai Green Party, semuanya itu dari sana. Termasuk senior kita di sini ada Pak Anas kan, Pak Susono Yusuf. Nah, dulu bukan formasi nanti, dulu masih Kaposki ya, yang backupnya Pak Susono. Masih Pak Susono yang dibantu, tapi apa-apa, dia dari keluarga besar kita di Bondowoso. Dan saya harap itu dapat juga Pak Susono perlu tetap eksis sama kita, misalnya. Kalau tak bukti ini bersabda Mas Ulang Berdiri, jangan, kita tetap, beliau adalah sekam saya harus banyak belajar sama Pak Susono Yusuf. Iya kan, Pak Profesor harus bersama kita, harus hadir Pak Susono. Gitu. Iya, harus juga kami sama. Nah, jadi semua ada 7 orang DPR RI ini sedikit aja. 5 orang asli Banyuwangi, termasuk Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini sudah oke lah, semuanya bagus. Monggo, Banyuwangi atas nama saya DPR jadi 3 dari situ Bondo dan juga informasi mungkin bisa nyampaikan ke Banyuwangi untuk membantu situ segala hal yang masalah. Kalau perlu, malah saya berharap di acara ini kalau hadir semua, saya mengajak reses bersama-sama. Takut saya masalah suara, ayo reses bersama-sama, saya bantu situ, gitu, ya.
jelek banyak. Seandainya saya bermain politik di situ, tetap akan berkahnya, rezekinya. Kalau perlu suaranya pasti dapat kalian semua. Tidak usah khawatir. Kalau saya belum tentu saya dibawa ke mana-mana. Belum tentu saya dibawa ke mana-mana. Tapi saya berharap, oke lah. Saya berpikir ya situ boleh turun. Jadi tanggung jawab saya ini, beban berat saya ini untuk kemajuan kota Situbondo bisa bersama-sama. Ayo sama-sama. Gitu. Karena di Situbondo ini. Ada makomnya. Sudah ada makomnya. Kita biar atlet di Jakarta, saya sama Mas Ali di Jakarta. Alamnya kita di Jakarta. Tak boleh juga suruh. Tak ada juga ada. Enak di Jakarta, ya problem. Jakarta. Makomnya yang di Situbondo, yang mau dari Ormas nanti kembali ke Situbondo, monggo kita backup. Tetapi tetap dengan sistem prosedural dan apapun yang harus kita sama-sama tata. Ya. Nah itu gambaran sedikit banyak. Nah ini kelihatan sekali apa yang harus kita kembangkan dulu yang ada di Situbondo harus dijaga karena mempertahankan ini lebih sulit daripada memulai. Memulai belum tentu masih bisa sukses menunggu waktu, tenaga, biaya dan lain-lain. Nah yang sudah ada di Situbondo ini, mari kita kelola apa? Di sana saya tinggal banyak ternyata unsur-unsur galian. Kalau Banyuwangi akan masuk, berarti pasti ada. Kantor ada, tapi mungkin kadarnya mungkin ya juga kurang maksimal, pasir banyak dan semua banyak. Cuma ini nanti hukumnya tentang undang-undang pertambangan dan semuanya ini masalahnya dibantu. Karena selama ini di Situbondo ini sekarang ramai. Jadi selama ini di Situbondo ini terjadi galian yang luar biasa. Galian pasir, galian batu, galian lain-lain. Tetapi sekarang lagi bermasalah di Situbondo. Nah kenapa galian-galian ini? Karena galian-galian ini juga ada di tanah-tanah miliknya warga. Nah jadi kalau warga ini dilarang, boleh tanah aku udah kok tanah saya kok dilarang. Manual. Jadi banyak terjadi dan itu menghasilkan sesuatu yang besar. Sekarang dilarang ditutup karena ada sistem peraturannya kan kalau sudah penggalian apa tipe-tipe kan galian K dan lain-lain. Nah itu harus dipelajari bagaimana. Ini yang pentingnya dari sisi hukum. Lalu tentang kelautan, tentang ikan. Ini ikannya siapa? Ini ikan geokardi, aku ikan lakas, masuk Madura. Lalu di Baluran, bagaimana perhutani Baluran ini masuk ke Banyuwangi? Semua perhutani di Situbondo Bondowoso karena sejarah Basuki masuknya ke Banyuwangi pengelolaannya. Termasuk Pak Iton, akhirnya Banyuwangi masuk ke Probolinggo. Pokok nasi Situbondo apa semalolo? Ini harus bagaimana? Tolong saya bantu dipelajari, nanti saya bersama teman-teman di PRRI bisa memikirkan. Nah, gitu kan. Supaya kan. Nah, jadi sambil belajar juga saya tahu ya kan. Jadi dari segi letak, peraturan, undang-undangan, sistem peta daerah, termasuk sistem nanti di mana, ya kan maksudnya ini juga ada konsep. Hanya perbankannya juga, tapi saya lihat perbankan untuk di Situbondo dari sisi finance banknya itu sudah bagus. Sekarang hampir semua kecamatan, daerah-daerah produksi, daerah-daerah perdagangan itu sudah ada bank. Langsung bagus ini sekitar 3 tahun lalu baru ada bank. Sudah ada lengkap lagi. Ada BCA. Kalau BRI lebih mulai lengkap. Sekarang ada BCA, ada Danamon, Bang Aret. Bersyariah ada, mandiri kan? Sudah ada. BCA syariah kalau nggak salah juga yang dicita-citakan. Oh betul, itu nasional itu Pak. Boleh. Kita berpikir dulu Situbondo. Kalau bisa Situbondo sendiri buat bank NU, untuk di Situbondo sendiri buat daripada ulama Masai itu bisa juga bisa. Itu ide yang perlu kita terima dari saudara-saudara. Kita apa? Saya yakin bisa buat Situbondo karena Situbondo lengkap ada. Cuma kita tinggal mempelajari. Pasuruan, Situbondo ini Pasuruan sudah berada di Situbondo. BMT, BMT, apa semua ada. Itu dari luar masuk ke dalam. Seperti sekarang, packing untuk udara Situbondo. Tetapi larinya informasinya dari Jawa Timur. Mau ikan,
yang bagus sebenarnya cuma di Situbondo yang bagus sama di Jatiroto. Itu. Nah ini Pak Medi gimana kira-kira? Mungkin nanti terus bisa ngasih kesempatan beberapa bapak yang lain dan juga gambaran tentang untuk ke depan bagaimana enaknya apa. Nah itu. Terima kasih. Dari perumahan-perumahan yang ada itu sudah pasti akan mengurangi kemampuan untuk memproduksi gula. Sedangkan lahan yang di selatan kota itu tidak pernah dikembangkan secara serius. Kalau ini sampai terjadi berlanjut sekarang pasti tumbuh di daerah pertanian itu terjadi konversi dari lahan pertanian tebu katakanlah dalam tanda kutip itu untuk menjadi perumahan. Nah ini yang sebenarnya dalam waktu dekat sangat kritis dan harus kita sadari Banyuwangi sedang membangun saat ini pabrik gula. Nanti efek kebijakan pemerintah daerah sangat penting di situ. Iya, otomatis pemerintah daerah harus mampu memberikan bargaining position yang jelas. Walaupun mungkin secara kebijakan pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi BUMN karena BUMN itu kewenangan pusat. Tetapi pemerintah daerah mampu memberikan retribusi, menarik retribusi dari kepemilikan lahan itu. Jadi ini sebenarnya yang serius, sangat serius Situbondo dalam beberapa tahun ke depan sampai menunggu Banyuwangi berdiri. Saat ini sudah jalan. Itu saya pastikan penambah pengangguran di Situbondo. Pasti Pak. Saya pastikan. Pasti. Kalau Bapak masih kalau ini studi. Jadinya banyak tadi. Ini yang harus kita berikan alerting ke Bapak Bupati bahwa ada kondisi yang sangat urgent di sini. Dan yang bekerja di pabrik gula Banyuwangi itu adalah orang-orang Situbondo. Mereka teman-teman saya kecil. Saya mendapat informasi dari mereka gitu. Hati-hati Situbondo. Habis. Tidak akan pernah daripada dia mengambil lahan dari tempat lain, biaya transportasinya mahal. Dia pasti akan mengalokasikan. Pasti pemerintah daerah Banyuwangi akan berusaha membatasi itu untuk ada lintas tebu yang Pemda berhak melakukan itu, dan itu grey market. Dan itu grey market. Pasar gelap itu salah satu mungkin yang akan kita bisa diskusikan dengan ini supaya kita berikan konsep kepada Bapak Bupati. Iya. Kalau Bapak Bupati mungkin nanti dari pembahasan itu akan ada mapping, ada mapping nanti jelas untuk masalah ini yang akan bekerja. Kalau di level DPR kita serahkan Mas Nasir, di level DPRD untuk penataan tata ruang segala macam kita serahkan kepada DPRD untuk membuat peraturannya sama teman-teman DPRD Jatim 3. Ya, jadi seperti itu. Supaya bersama memiliki. Kita win-win solusi. Saya berharap dari informasi ini adalah menjadi think tank. Jadi think tank bagi bupati, karena bagi saya menganggap bahwa begini. Kalau katakanlah acara TV, OVJ itu yang menarik. Bukan karena pemain-pemainnya yang banyak pemain-pemain baru, tetapi tim kreatifnya yang mampu membuat menjadi acara itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Itu how to plan. Ya. Jadi seperti itu kan. Jadi saya ingin walaupun bupatinya siapapun, yang anggota dewan siapapun nanti, tapi kalau formasi mampu memberikan konsep-konsep yang segar untuk mereka akan jalan-jalan gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya banyak lagi yang kaitannya. Kalau misalkan kaitan dengan Python gitu ya. Kenapa saya jadi berpikir? Karena kebetulan saya waktu itu bermain ke teman saya, kebetulan yang menjaga sumber air itu teman saya SMA. Jadi satpamnya di situ, saya main gitu. Saya tanya ini apa? Ini yang disuplai untuk pendingin, untuk pendingin boiler. Nah, pendingin boiler ini bukan air sembarangan. Kalau air ini mati, asap lah istilahnya orang ini ya, kering, bisa meledak gitu. Tetapi yang mendapat keuntungan yang besar, kenapa? Yang dibangun, dan anehnya lagi, yang dibangun pertama itu yang mepet ke arah Situbondo. Pembangunan berikutnya ke arah sini. Jadi kayaknya Situbondo gak akan pernah dibangun PLTU. Mungkin dari dulu kalah lobbying, karena enggak.
opini. Kita stop bisa nggak ini sementara? Bisa saja. Oh bisa. Mencoba melakukan bargaining position. Iya. Perubahan sebuah kalau di PT itu bagaimana mengambil pelabuhannya gitu. Jadi katakanlah sekarang kan seperti batu bara umpamanya kan di stopel di situ. Terus sekarang ini aja geser ke timur, tapi ya pemerintah Situbondo harus memfasilitasi gitu. Jadi pelabuhannya gitu. Ini sudah tergeser dengan sendirinya kalau sekarang. Bukan ya memang dengan tersendirinya, tapi kalau kita set up, kita katakanlah dengan planning tadi, saya kira akan lebih bagus ditarik ke timur gitu, biar tidak mengganggu ke bagian barat gitu. Alasannya tidak mengganggu sehingga kan lebih luas anunya, lebih leluasa gitu masuknya batu bara dari berbagai daerah dengan kapal-kapal yang besar gitu. Ya memang retribusi saat ini yang didapat dari Situbondo adalah retribusi air dan retribusi landing untuk landing ya kapal seperti itu. Tapi yang aneh bagi saya, kenapa kok kita hanya mengambil itu porsi yang kecil? Apakah kalau dari sisi lahan mungkin kalau katakanlah lahan di Python itu lebih landai sehingga biaya pembangunannya lebih rendah, ternyata tidak di Baju Blukut juga sama. Bukan bukit gitu. Bukan bukit. Seharusnya bisa itu, tapi kenapa kok ada di situ? Nah, itu oke lah, itu masalah lalu. Cuma saya ingin sekedar menggambarkan bahwa ya kita bicara ada kesalahan masa lalu yang perlu kita perbaiki saat ini. Ada bagian position yang mungkin kita perlu announce ke pemerintah daerah bahwa Anda ini tidak lemah sebenarnya. Cuman kurang mampu mengungkapkan kelebihan gitu dibanding orang lain kan gitu. Alias gendeng. Mas Agus yang tanggung jawab ini Tidak punya kemampuan. Tidak kompeten. Kemarin juga kita berdiskusi dengan DRD Dewan Desa Daerah Situbondo bahwa Situbondo mencanangkan perekonomian berbasis pertanian. Saya bilang kalaupun berbasis pertanian, saat ini petani di Situbondo itu miskin. Dia mendapatkan kredit dengan model perdagangan, bukan kredit berbasis pertanian. Kenapa? Karena begitu saat ini cair, bulan depan harus mencicil. Sedangkan kita baru memproduksi 3 bulan lagi. Selama 2 bulan kemana? Akhirnya jatuh lagi ke proses sistem ijon, dijual sebelum panen. Kenapa kita tidak mampu membuat perbankan dan katakanlah buffer lah sudah apapun lah yang akan jadi bentuk nanti itu berbasis pertanian. Jadi katakanlah dia memproduksi sampai panen itu butuh 3 juta. Pada saat inisialisasi padi dia butuh 1 juta, 2 jutanya ini dikeluarkan per bulan seperti gaji. Sehingga perekonomian petani itu tetap tahan selama proses menunggu ini. Kenapa tidak seperti itu? Karena kalau perbankan sekarang walaupun perbankan masuk ke daerah gitu ya, tapi semuanya berbasis perdagangan. Begitu cair bulan depan bayar, padahal belum menghasilkan uang. Kenapa kita tidak membuat itu? Walaupun katakanlah nggak bisa kembali ke pola hidup, ya pola hidup apapun lah semua sama pasti bisa di drive oleh kita dengan aturan-aturan itu. Nah itu mungkin yang salah satu yang mungkin nanti karena ini waktunya terbatas, mungkin kita bisa explore informasi berupa konsep-konsep seperti itu untuk kita sajikan ke Bapak Bupati bahwa ini loh sumbangan orang Situbondo di Jakarta pencerahan nyaman bibit. Kita juga berpikir sebenarnya, cuma selama ini kita mau menyalurkan kemana? Sekarang sudah seolah bupati jauh di sana, duduk di sebelah sana, kita di sini duduk juga kan gitu. Tidak pernah ada linking match gitu. Nah, mungkin dengan inisiasi dari Mas Hasim dan inisiatif dari formasi kita bisa memberikan kontribusi dari Bondo berupa konsep-konsep. Action kita tidak punya, kita bukan siapa-siapa, tapi kita juga punya sesuatu yang terbaik yang kita dapat dari Situbondo dari pendidikan kemarin. Jadi seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Anggota Dewan dari Dapil 3 mengaksikan
selama ini kita harapkan juga substansi pemikirannya baru secara menunjuk menggebu-gebu. Ya, ini ada tanda apa ini? Ya, ya. Jadi sebenarnya pertemuan kita malam ini berbanding terbalik sebenarnya materinya waktu kita mengundang ketua DPRD dan waktu itu memang kita sebagai pendengar kita berharap dari anggota dewan yang mestinya malam ini kita yang harus banyak ngomong untuk memberikan masukan ke Pak Yahya sama Pak Anas. Ternyata Pak Nasir yang menggurui kita ini salah. Mestinya tadi visi-visi itu kita ungkap, dikupas tuntas sebagai bekal perjuangan mereka di dewan. Nanti kita bekali Mas. Ya. Malah kita dapat masukan dari Pak Nasir tentang Situbondo. Nah itu kan kelebihannya kalau anggota dewan dari Situbondo. Ini persoalannya juga kalau anggota dewan yang dari Banyuwangi. Nah ini yang juga mestinya juga merupakan bahan dari beliau-beliau itu untuk mendapatkan masukan dari kita. Jangan dilihat formasi ini bukan daerah pemilihannya, tapi pemikirannya orang-orang formasi. Ternyata juga ada Profesor Suyanto yang juga mempunyai pemikiran dari sisi akademis yang sangat dibutuhkan. Kalau sengaja bayar untuk menganalisis Situbondo udah berapa? Tapi lewat formasi bisa gratis. 3 kan ada guru besar dari Suzuki, Suprapto, Profesor Surahman, Eleng. Oh Eleng. 3 nanti akan saya kumpulkan untuk mendukung. Nah itu, saya kira kasih aplaus ini. Profesor Suprapto itu orang Keser. Mau orang Demas itu Eleng ya. Saya orang yang Kalimas. Pada hobinya sama tukang andoan. Tambor. Sini kan tak ada. Ya. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin formasi juga ikut menunjukkan suara beliau-beliau yang sekarang duduk. Walaupun kita ini di Jakarta, suaranya bisa didengar oleh para kampanye tukang-tukang di sana. Ini lebih mati di sini karena dianggap sama orang Situbondo walaupun seperti Sudi orang Jedes. Jadi kan keluarga Bibi, udah aja Mele itu tak pernah memberikan sumbangsi ke Situbondo, misalnya yang dari Banyuwangi dari itu berbahaya. Jadi kelihatannya ya tidak. Tahun kemarin sudah dibuktikan. Nah, siapa yang dari Probolinggo? Ya, Rahamid itu sudah kiai, bisa dimentahkan oleh suara dari formasi. Kita provokasi di sana. Walaupun kita tidak memilih itu, tapi saudara-saudara kita yang bisa mengancam keberadaan sekarang dewan-dewan yang kita undang, ya bukan gak hadir sebenarnya, karena belum tahu. Nanti kasih tahu bahwa ini ancaman. Masukkan ke YouTube Mas. Oh, ya. Jadi alhamdulillah dari awal Pak Nasim begitu paham tentang kultur Situbondo, mereka malah serta-merta ketika kita undang langsung menyatu dengan kita. Insya Allah bisa 2 periode gitu nanti. Termasuk Bu Nihan walaupun hari ini tidak bisa hadir. Dan tolong sampaikan ke yang lain bahwa kita jangan melihat di sana jadi sini juga menyebabkan ancaman kalau tidak berbaik-baik dengan formasi. Jen, dan mungkin 2 minggu lagi ada webnya formasi. Ya, ada webnya itu. Webnya itu sudah bisa ada. dimanfaatkan. Tanya Mas Agus. Kalau disampaikan nanti masalahnya ya bisa. Dan sebenarnya dalam rangka strategi membangun Situbondo itu ada 2. Kalau kita semua dari pembicaraan tadi dari Profesor Suyanto maupun dari Pak Kisi, Pak terus masukan dari ada 2 strategi bagaimana mengembangkan sumber daya alam. Kedua sumber daya manusia. Nah ini ada pakarnya di Profesor kita
itu sudah ada modal dasar, fundamental, formasi sudah memiliki itu. Sumber daya manusia merubah kebiasaan itu sangat susah. Seperti tadi disuruh tentang Bank Indonesia, sudah ada zaman Gus Dur itu Musuma. Kenapa itu bangkrut? Karena sumber daya manusia merubah kebiasaan bahwa itu ini banknya NU dianggap begitu pinjam, dianggap hibah, aja. Itu sulitnya di NU. Merubah kebiasaan itu sebenarnya yang harus didahulukan. Makanya di situ Bondo ini yang harus kita ambil dulu. Sumber daya manusia merubah kebiasaan supaya menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang berkarakter, sehingga dia bisa menjadi tokoh di situ nanti, bisa menjadi panutan. Nah, ini yang tidak dimiliki situ Bondo. Tentang sumber daya alam dari hasil riset tadi, sudah karena itu sudah hasil riset, ya ikuti saja bahwa kultur pertanian. Cuman bagaimana ancaman itu? Ancaman itu supaya menjadi kekuatan. Saya sama Pak Bahar, karena Pak Bahar pernah itu, saya undang peneliti dari ITB tentang pertanian itu luar biasa. Kalau tadi dari itu 18 ton per tahun, ITB sudah bisa 17 ton itu. Tapi karena merubah kebiasaan ini susah, nggak mau terima. Oleh karena itu nanti kita sisihkan itu hasil penelitian. Saya sudah undang itu Profesor itu ke PBNU untuk mempresentasikan untuk saya ke pagi organik. Dia tidak pakai pupuk, tapi hanya pakai mikroba. Jadi makhluk hidup yang dipinsahkan nanti begitu dia sebar itu menjadi makhluk hidup yang memproduksi pupuk. Nah ini yang susah dan sudah kita uji coba di NTB berhasil. Dikumpulkan dalam seminar. Iya, tapi banyak yang protes, tidak ada yang mau. Hanya satu yang protes, yang sekarang juga produksinya berlipat. Itu memang bertahap. Tahun pertama hanya 8 sampai 9 ton, tahun kedua 12 ton, bahkan sampai 32 ton itu. Standar itu makin lama dia akan meningkat karena terus tanamannya itu justru enggak dimakan oleh hama. Itu kan mengurangi kos. Kalau sekarang harus ada anti hama itu. Terus pasti ada pupuk. Itu tanpa pupuk hasilnya menjadi padi organik. Harganya lebih mahal. Kalau saya itu kosnya itu rata-rata kalau dari standar sekarang petani itu bisa menghasilkan 1 hektar 40 juta. Kalau petani sekarang kalau cuma dengan 6 ton per hektar itu hanya 1 juta. Berapa itu sudah kita ada hitung-hitung. Kalau itu menjadi produk unggulan sama-sama dikembangkan di situ Bondo, makanya petani tebu juga bisa menggunakan pupuk itu. Kualitasnya juga karena sawit juga di Sumatera menggunakan itu produksinya juga bukan main. Karet juga. Nah, untuk ikan juga bisa dipakai itu. Nanti mungkin detailnya Pak Bahar deh sebenarnya. Makanya kemarin waktu kita membahas soal investor masuk ke situ Bondo, itu kenapa enggak ini? Saya belum melontarkan. Kan buktinya ada yang investor janji masuk terus nggak datang. Ya karena memang master plan-nya nggak ada di situ. Dan pengusaha itu manalah terus kultur ancamannya jangan melihat seperti Bekasi daerah industri Kerawang, tapi kultur di daerah situ pada rusak. Ini kan mengancam juga kalau misalnya industri masuk ke situ Bondo, kultur kita akan hancur. Banyak pertentangan dari kultur. Belum lagi pembebasan lahan. Satu kawasan industri itu sampai 300 sampai 400 hektar. Berapa desa itu yang harus digusur dan berapa protes di Rembang mau bangun nuklir udah diprotes duluan. Edukasi di situ Bondo. Edukasi masyarakatnya sebenarnya yang kurang juga. Edukasi, makanya SDM sama SDA itu kembali aja ke kultur mengikuti, tapi dengan ilmu teknologi.
Kenapa IPB yang bisa menciptakan? Kok bukan IPB yang diserahi pemerintah untuk itu? IPB nih yang itu, Mikroba itu. Maaf, ada orang Besuki ya Pak? Mbak Sri itu, peneliti dari Besuki juga. Dia dulu pernah neliti padi itu bisa panen dalam waktu kurang dari 3 bulan, 1 bulan. Cuman sayangnya masih rentan hama, tapi sekarang masih dikembangkan. Kenapa nggak dia yang katakanlah kita fasilitasi untuk penelitiannya? Kenapa nggak tebu itu lebih cepat untuk katakanlah misalkan memang untuk gula. Katakanlah kenapa nggak tebu itu cepat untuk dipanen? Kita kan kita perpendek masa tanam kan gitu. Itu kembali lagi ke ilmu. Kenapa nggak di situ gitu loh? Kita fasilitasi lah gitu loh kan. Pohon hasil buahnya itu rata, kuningnya juga sama. Karena daun-daun itu dihitung, tidak boleh melebihi ini sehingga kemakan oleh buah, sehingga dipotong itu. Kalau dalam satu tangkai itu sekian gitu rumusnya, jadi itu harus dikurangi. Jadi mangga kita itu nanti bisa standarnya sama, tidak ada yang gede, tidak ada yang kecil. Langsung standar. Nah itu butuh ilmu, itu butuh waktu. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada agraris, tadi Profesor Silaku sudah menyebut mangga. Kenapa kita nggak niru Garut? Ada dodol Garut. Ketika sekarang produksi melimpah nih sekarang kayaknya ya dari PP busuk karena semua dari Indramayu masuk ke mana Pasarindo. Semua akhirnya yang dari Besuki mangkrak karena nunggu berharga jatuh terus busuk, daripada busuk dijual murah. Kenapa kita olah menjadi bahan dodol keripik? Sehingga nanti yang paling tepat sebenarnya Situbondo membangun industri yang kecil-kecil. Home industri itu bukan membangun pabrik karena lahannya katanya tadi hanya sepanjang pantai, sempit memang dari kota Situbondo ke sebelah selatan hanya 2 kilo sudah Bondowoso itu. Tidak ada pengembangan industri kalau skala besar di sana. Makanya tidak ada itu investor yang masuk mental. Katanya sudah ada tanda tangan ini sampai sekarang nggak terwujud. Si Bambang sendiri membangun apa di sendiri sampai sekarang juga. Karena itu analisis, mereka kan punya tim analisis yang kuat. Bagaimana kulturnya, bagaimana menghadapi itu semua merupakan cost tentunya. Ketika diprotes bertahun-tahun nggak selesai, itu akan habis panjang pertanian dari Semereng sampai Kapongan itu bakal habis itu nanti. Itu yang merubah kultur juga. Seperti di Bekasi, bukan tidak ada problem sekarang. Dia memang APBD besar, gaji DPRD-nya lebih besar dari Situbondo karena ada income di situ, ada ini. Tapi masyarakatnya rusak sebenarnya. Kalau dibanding Situbondo sekarang nih, jauh. Malah saya terima kasih dengan keadaan Situbondo seperti sekarang, kulturnya masih utuh, paling utuh. Makanya jangan kepincut dengan industri besar itu. Saya lebih menekankan kepada hasil riset itu saja. Bagaimana efektivitas bisa menghasilkan 17 ton dalam waktu sekian, income per kapita penduduknya meningkat dan uang yang berputar di situ. Nah, untuk menutup pabrik yang mau bangkrut ini bisa ditutupi oleh produktivitas pertanian dan hasil olah pertanian mangga segala macam. Itu yang harus kita kembangkan. Dulu anggur betul. Kenapa sampai di Jakarta kok menjadi mangga harum manis Probolinggo, padahal dari Besuki. Nah itu menjadi bahan pemikiran diskusi lanjutan untuk bisa lebih mengemas pengetahuan kita tentang Situbondo kepada teman-teman dari anggota DPR maupun kepada Bapak Bupati mengambil kebijakan. Tentu kita tidak bisa mengintervensi Banyuwangi, yaitu kan memang kemampuan Banyuwangi membangun pabrik itu. Nah Situbondo bagaimana untuk menangkal itu? Mestinya analisis tadi seperti Profesor Suyanto ada tantangan. Bagaimana merubah tantangan ini menjadi sebuah
peluang atau menjadi kekuatan. Kekuatan kita di agraris, coba kita. Mungkin nanti bisa kita panggil itu Profesor Kabelan dari ITB untuk bisa presentasi gabung dengan sesinya. Nah, kita bikin diskusi, kita undang, terus paparkan di sana. Dari segi SDM, Profesor Suryanto bisa memaparkan itu. Dari sumber daya alam, nanti ada Pak Profesor kita Betowi dari segi maritim, dari segi bahkan usulan usulan Pak Bedowi sudah lama itu, kenapa kita nggak bangun pabrik tebu mini semacam rental gitu, jemput bola katanya, dia bisa itu kayak slab berjalan. Nah itu untuk mengantisipasi Banyuwangi, karena jangan menganggap bahwa Banyuwangi ini ancaman, tapi saya setuju itu tadi maju bersama. Maju bersama karena itu masih wawasan Indonesia. Maju bersama. Dia punya ini, Situbondo punya ini. Nah, sehingga kita bisa maju bersama. Bersaing. Jangan sampai kita diintervensi malah kita KO. Tentang PLTU juga, saya kira kekuatan kita ada kekuatan itu. Cuman kita nggak bisa memanfaatkan kekuatan itu. Sehingga ketika nego dengan PLTU, kita mungkin kalah di posisi karena areanya. Tapi kalau kita bisa langsung stop, asal bangun pabrik PLTU-nya di posisi saya, air untuk mensupport boilernya dia akan bisa aja dari awal seperti itu yang enggak, asal sudah ada duit. Mungkin begitu waktu itu, duit ini ya udah, daripada kita nggak punya duit menambah APBD-nya tapi nggak berpikir panjang. Kalau itu menjadi senjata kita boleh, tapi juga sebagian pengembangannya harus ke wilayah timur. Mungkin itu bisa. Kalau sama-sama landai kan ke daerah Banyublubur itu pantainya juga agak landai. Kemudian soal pelabuhan, ketika dia berlabuh itu batu baranya justru berlabuhnya di wilayah Situbondo itu perbatasannya itu. Kenapa nggak kita membangun dermaga yang di situ? Artinya gudang batu baranya di sini sehingga dapat buka dari pelabuhan. Mungkin pemikiran itulah yang dibutuhkan nanti, pemikirannya dari Profesor Suryanto ini bisa mengemas seperti apa. Nah, lembaga, kalau saya kan hanya mengkritisi. Kalau dari segi akademis, analisis, ya saya hanya bisa menghitung karena saya sedikit-sedikit akuntan ya backgroundnya, sehingga mengetahui wah ini apa sih, sehingga lebih detailnya kalau soal analisis itu Profesor Suryanto ini yang tempat nanti kita gabungkan dengan hasil penelitian dari Profesor Kabelan ya Pak Bahar ya. Nanti kita coba kembangkan itu Situbondo, karena Pak Bahar waktu mensosialisasi itu apa kata orang Situbondo? Oh sini semua itu. Memang kita gak butuh mengumpulkan mereka, tapi butuh bukti. Mungkin siapa yang punya lahan pertanian kita buktikan di situ. Pilot proyek kayak yang di teman-teman dari NTB. Itu saja barangkali yang saya kritisi, dan saya minta apa-apa yang disampaikan itulah yang sebenarnya harus mendapat masukan kepada anggota Dewan Kota supaya mereka juga memikirkan apa yang kita pikirkan dari segi pengambil kebijakan. Ini kan anggota Dewan kan pengambil kebijakan. Nah, kita masukkan kalau Pak Nasim tidak memiliki itu, apa yang mau diperjuangkan? Jangan terlalu nuntut kepada Pak Nasim. Mau kita nggak kali, kita yang harus bisa memberikan masukan. Membuat pola struktur. Ada beruntung kita ada Profesor Suryanto yang ikut memberikan sumbangsi pemikiran ini. Nanti Pak Bahar bisa mengemas lebih lanjut dengan Profesor Kabelan yang kita padukan aja itu. Kita tidak membantah hasil riset dari Situbondo. Ikutin aja sudah, karena itu hasil riset.
mungkin itu dengan kondisi alamnya seperti itu. Belanda itu tentu tidak sembarangan membangun pabrik waktu itu, membangun stasiun kereta api. Kenapa ada di Penarukan, kemudian ke Bondowoso, kemudian ke Jember, ke Surabaya, kok nggak lewat Besuki? Itu kan ada faktor analisis juga. Oh, penghasil ikan, penghasil tembakau langsung kirim ke Bremen, kan gitu. Ada gula di sini tumpuk dulu, sini kirim lagi kan. Nah sekarang kita ngimpor dari luar, harga petani kita jatuh. Itulah kemarin kenapa Situbondo petani tebunya itu pada bangkrut, karena dapat serangan dari luar itu, Prof. Kenapa? Ya karena ada mafia di situ. Perdagangan itu kan mafia. Supaya dengan mendatangkan ekspor impor dari luar, mereka kan dapat duit. Sama dengan kasus pupuk yang mengancam petani. Kenapa pupuk? Kalau hasil penelitiannya ITB itu sukses, akan mengancam industri pupuk itu nanti. Itu kan kembali ke pemerintah. Nah, mafia inilah yang mungkin dari anggota dewan nanti bisa memutus. Kenapa ini nggak sukses? Hasil penelitiannya bagus, sudah kita presentasikan ke Pak Dahlan segala macam, setara menteri nggak berhasil. Berarti kan ada mafia di situ. Wah ini ancaman ini, ancaman bagi pabrik pupuk, bagi mafia pupuk. Nah termasuk perdagangan gula ini segala macam. Sengaja dibangkrutkan ini pabrik pupuk kita supaya mereka lebih dagang, lebih enak, langsung dapat duit. Kalau ini kan prosesnya memakmurkan rakyat. Memakmurkan rakyat itu memang lama. Kalau dagang langsung dapat barang, langsung dapat komisi. Itu kira-kira yang harus menjadi sumbangsi dari anggota dewan kita. Dan bukan tidak mungkin saya di PBNU hanya lembaga takmir masjid, jadi itu lembaga saya itu salah satu departemen yang mempunyai. Awalnya teman-teman apa sih yang diurusin masjid Papua ini. Tapi sekarang kenapa saya bisa kerjasama dengan Jepang? Ini Kanada sekarang membutuhkan langsung dengan LTN itu, bukan dengan PBNU. Nah itu yang MOU saya. Itu kenapa? Karena bagaimana ini merubah yang tadi Anda menjadi kekuatan, supaya saya sedang membutuhkan pemotong sapi 100 orang untuk tahun ini karena di Kanada. Karena di sana ada, karena sistem pemotongannya itu tidak disukai. Ya mesin, tapi kemudian pakai sinar laser. Begitu itu sapi seret, langsung tembak sekali, enggak itu langsung habis. Tapi Islami, artinya cara pemotongan kita itu sebenarnya tidak hewani, tidak manusiawi, seperti potong korban di musala-musala itu sudah nggak Islami. Temannya dipotong, yang lainnya di dekatnya, apa nggak stres? Bercucuran begitu dipotong, darahnya temannya masih numpuk di sini. Tidak berkehewanan. Berperi. Ya, di Kanada itu langsung gempit sama mesin, begitu masuk. Nah ini sistemnya tinggal kita. Itu hukumnya bangkai kan gitu saya bilang. Karena dia membunuh dengan laser, bukan dipotong. Kalau hukumnya kan harus putus. Nah itu butuh tenaga kerja muslim dari Indonesia. Ini yang sedang kita. Terus gajinya 32 juta. Nah ini saya tinggal membeli kota ke mereka bayar 20 juta. Tapi sebulan sudah bisa ditutup. Bagaimana caranya? Saya kerjasama dengan Bank Mandiri sudah antri, BRI juga sudah mencium itu pada datang, bukan saya yang datang ya. Nah itu bagaimana merubah menjadi kekuatan itu seperti itu Situbondo, supaya investor yang datang nuwun-nuwun minta-minta kan gitu. Seperti sekarang BNI, Bank Mandiri itu datang ke tempat saya minta, bukan BDRO, kan gede lah gitu. Hanya kandungnya ini. Karena saya bisa membuat bagaimana ini menjadi supaya menjadi bulan semua itu biar berdatangan. Nah itulah saya harapkan reformasi seperti itu. Bagaimana
Yang dianggap sekarang, oh dianggap minta duit. Saya ke Bank Mandiri, saya datang tidak minta duit, mau ngasih duit. Hanya program Bismas. Apa program Bismas? Gerakan infak sedekah memakmurkan masjid. Ini masjid tiap bulan yang cerengan itu model tradisional dan kumpulin kasih seminar, bukan ceramah agama, tapi seminar 9 langkah percepatan rezeki. Datang semua itu hasil kencengannya sekarang yang di masjid atau hari itu harus buka rekening bank. Rekening bank apa? Yang mau sponsori kita, Bank Mandiri. Kita dengan Bank Mandiri sekarang juga BRI juga minta. Saya kaple kemudian. Ya udah, Jawa Tengah nanti Bank BRI. Ini Jakarta Bank Mandiri, siapa yang lebih kualitironya kan gitu kata Pak Nasir. Saya jual kotak Bismas, dijual ini beda, branding. Dijual kalau logo depannya itu Bank Mandiri, ya harus buka rekening Bank Mandiri. Bayar satu kotak itu 10.000 branding itu. Jadi kita nggak minta duit. Kerjasama bermitra bagaimana kita jualan mengemas ini sebagai sebuah marketing di situ formasi bagaimana kita memanage ini memasarkan situ bondo keluar. Ada apa? Tentu kan dari dalam dulu yang harus kita olah, SDM-nya seperti apa, sumber daya alamnya seperti apa. Dua itu saja sebenarnya yang harus kita reformasi. Iya. Itu sebenarnya langkah yang harus kita kedepankan ke depan. Yang saya harapkan dari reformasi, berikan masukan kepada anggota dewan kita seperti apa supaya melampaui hasil risetnya Kabupaten Situbondo, baru kita bisa berkene tentang kebudayaan juga. Kan kita mendatangkan ludruk yang dari Situbondo dari Jakarta pun itu setahun yang lalu. Ini kalau kita bikin seminar sebelum datang kan juga bisa membuat Situbondo lebih terkenal. Jangan datang sini terus tampil terus pulang lagi. Saya bilang ke kepala dinasnya, tolong diinformasikan ke formasi. Kita akan bikin seminar di tim misalnya di tempat yang sudah punya nama di Taman Ismail Marzuki. Kita undang beberapa pakar. Ada temannya Mas Agus yang juga bisa memprovokasi, ya kan? Ada sekarang apalagi ada Mas Nasib ini, ada Pak Heri, ya teman-teman. Itulah yang harus kita kemas nanti dari sisi budaya. Dan sekaligus mudah-mudahan pertemuan ini merupakan awal karena disemangati oleh Profesor Sudanto dan Pak Nasib yang sudah komit, dan Ibu Nihaya ya kirim salam. Mudah-mudahan komitmennya tidak sebatas di video ya, hanya bisa diwujudkan. Dan kepada teman-teman anggota dewan yang hadir, mudah-mudahan di lain kesempatan jangan diabaikan undangan formasi, bisa menjadi ancaman ya. Bukan tidak mungkin itu dimasukkan di YouTube nanti. Oh gitu. Rusak namanya itu ya. Nah, kalau Pak Nasir sudah jelas dari awal, ya insyaallah itu akan tambah besar tuh suaranya di sini itu nanti ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pikir kita akan menindaklanjuti dengan hal yang konkret begitu. Kita akan melakukan penajaman dan kalau misalnya Mbak Eli tadi itu bahwa kemudian fokus gitu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Sugianto tadi misalkan banyak hal yang mesti kita kemudian secara ini kita breakdown kembali gitu. Ada forum khusus gitu yang kemudian itu menjadi sebuah kerangka yang bisa itu sumbangsi pemikiran terhadap kabupaten kita gitu. Dan saya pikir semua yang terlibat ini akan sepakat untuk itu gitu kan. Nah, kita akan sediakan forum internal kita tersendiri gitu. Kita akan breakdown. Kalau kemarin hasil raker ini hanyalah sebuah gambaran besar begitu, tetapi kemudian merumuskan menjadi sesuatu yang nyata begitu, kita akan perdalam itu. Tapi
sebagai langkah awal kita akan berikan ini ke anggota dewan, walaupun ini mungkin terlalu mengawang-awang begitu. Tetapi kita malam ini harus memberikan, bahasanya Pak Ibu Nasir, jangan kemudian kita yang digurui gitu kan. Jangan kita kemudian yang diberikan masukan, tetapi anggota dewan yang akan kita berikan oleh-oleh dari mobil ini, bahwa informasi nyata keberadaannya, dan inilah kita buktikan. Dan untuk selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa hasil pertemuan malam ini nanti akan dalam waktu dekat ini bisa di cross check Mas Nasim, kita akan masukkan di YouTube gitu. Sehingga yang lain yang tidak hadir itu mengetahui apa itu formasi, dan tanpa kita harus menjelaskan kembali apa itu formasi gitu. Sehingga di undangan yang berikutnya mungkin kapan kita agendakan gitu, teman-teman yang lain dari double 3 itu akan hadir di pertemuan ini. Juga mengundang dari bilang dari pihak pemerintah daerah bisa kita sekda dengan tim ahlinya di sana Mas Maini ya. Nah ini lebih fokus sesuatu yang harus kita bicarakan apa. Jadi biar sama-sama tahu. Kalau kita berbicara di sini apa yang kita harapkan, sebagai mungkin saya nanti sebagai penyambung juga dalam sistematis, teman-teman formasi sebagai ide tim ahli dalam bentuk situ bondo juga mengetahui termasuk penataan apa itu plan dan lain-lainnya apa. Nah itu bisa nyatu. Jadi kalau ini satu ini berkumpul baru aja gitu. Nah ini harus kita setting pelan-pelan. Oke, akan kita tindak lanjuti itu, termasuk hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga di pertemuan kali ini. Kemarin saya bersama dengan sekretaris itu juga merancang bagaimana peningkatan kualitas SDM dari DPD Situbondo misalkan. Saya misalkan ada beberapa relasi pakar hukum yang luar biasa top misalkan. Ada pakar itu Kamis, ada ada Imam Kasih yang sering kopi-kopi dengan saya gitu kan. Dengan Jimli saya juga dekat begitu. Kenapa kemudian ini tidak dibudayakan untuk dalam hal pemikiran teman-teman di DPD Situbondo, bagaimana membuat perda yang kemudian itu dihasilkan dari menggali potensi wilayah. Ada Prof. Monto misalkan, kemudian apa potensi itu kemudian menjadi perda yang berisi gitu. Nah ini akan kita breakdown kembali gitu, akan kita matangkan kembali gitu. Nah kemudian setelah ini matang, apa kemudian langkah kita akan pikirkan dan akan kita sampaikan ke teman-teman yang DPR RI dari 3, termasuk plus mungkin tambahan dari Pak Toto Asmito adalah bagaimana kemudian eksekutif juga bisa bersinergi dengan kita. Sebenarnya itu tambahan dari saya. Selebihnya mungkin ini kita sudahi gitu. Ada yang masih mau nambah? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya sebagai ketua formasi sekali lagi terima kasih kepada terutama Pak Masinkan dan Bu Nihaya yang mewakili yang disubstitusi dan seluruh pengurus formasi yang diwakili dan seluruh pengurus formasi plus Pak ini saya baru kenal secara fisik di pertemuan kali ini, mungkin di Facebook kita inilah ya untuk bersapa gitu. Absennya kan berapa ya? Sudah ada semuanya. Sebetulnya itu dari saya selaku ketua formasi. Kalau ada kekurangan mohon maaf, itu mungkin juga termasuk nasinya ada yang asin dan segala macam gitu. Itulah kekurangan kami gitu. Sebenarnya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang gede habis, Pak. Berdiri dulu. Bagus, tapi menyampaikan sesuatu. Ya pada bicara juga. Oke. Kedua. Yang satu lagi kalau diputar lagi belum pas. Tahan. Ya.